Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab 4 yang poin C, persamaan garis lurus. Kalian bisa membuka di LKS halaman 77. Oke, so let's check it out. Kemarin kita sudah belajar tentang kemiringan garis atau gradien. Nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, di sini itu hanya baru satu garis. Nah, Ibu akan tunjukkan garis lain. Coba perhatikan. Oke, di sini sudah ada dua garis. Nah, dua garis ini dapat dikatakan sejajar. Mengapa kok dapat dikatakan sejajar? Karena kemiringannya itu sama-sama miring ke kanan. Nah, jika ada dua garis yang saling sejajar, maka kemiringan atau gradiennya itu juga sama. Misalkan garis satu itu gradiennya 3/2. Nah, garis yang satunya gradiennya juga sama 3/2, seperti itu. Nah, Ibu akan tunjukkan garis lain. Di sini ada persamaan garis lurus. Nah, di sini juga ada garis lain, ada dua garis nih. Nah, dua garis yang ada di sebelah kanan itu dua garis yang saling tegak lurus. Nah, untuk gradiennya akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan mulai masuk materi ya, yang poin C, persamaan garis lurus. Di sini ada bentuk persamaan garis lurus, Y sama dengan MX, dan Y sama dengan MX plus C. Nah, yang ini misalkan Y itu sama dengan 3X. Nah, yang ini contohnya itu Y sama dengan 3X plus 2. Karena C itu merupakan suatu angka ya. Nah, ini Ibu hanya mengambil contoh saja. Oke, selanjutnya yang persamaan garis Y sama dengan MX. Nah, ingat kalau gradien itu lambangnya kan M. Nah, berarti di sini di depannya X itu yang jadi gradien. Oke, nah di sini perhatikan. Yang pertama, Y sama dengan 3X. Nah, di depannya nilai X itu kan ada 3 ya. Nah, berarti gradiennya itu 3. Nah, nggak usah kita cari pakai rumus, tinggal ketahuan gradiennya. Yang kedua juga sama, Y sama dengan negatif 3X. Nah, di sini itu gradiennya yaitu negatif 3. Kemudian yang terakhir itu juga sama. Di depannya X yaitu negatif 1/3. Nah, ini juga jadi gradien. Oke, kemudian yang persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, perhatikan lagi. Yang pertama, Y sama dengan 3X plus 2. Nah, kalau kita disuruh mencari gradiennya, tinggal yang di depannya X saja, yaitu 3. Kalian tidak usah memperhatikan yang duanya ini, karena yang gradien itu selalu di depannya nilai X. Nah, coba perhatikan yang kedua lagi. Nah, di sini jika disuruh mencari gradiennya, berarti gradiennya juga sama di depannya X, yaitu negatif 3. Nah, yang terakhir juga sama, gradiennya yang di depannya X, yaitu negatif 1/3. Nah, itulah cara cepat untuk mencari gradien. Oke, tadi kita sudah mengetahui cara mencari gradien jika sudah diketahui persamaan garis lurusnya. Nah, sekarang kita balik nih. Kita disuruh menentukan persamaan garisnya jika ada gradien dan titik. Nah, yang pertama, jika ada gradien M dan melalui titik X1, Y1. Nah, rumusnya itu Y min Y1 sama dengan M atau gradien dikali dalam kurung X min X1. Nah, yang kedua, jika disuruh menentukan persamaan garis, jika melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, di sini ada dua rumus nih, rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, tapi untuk memudahkan kalian, karena rumus yang kedua ini itu dirasa susah, maka kalian hanya cukup menggunakan rumus yang pertama saja, yang ini.
Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini maksudnya gimana sih, Bu? Oke, kita langsung lihat contoh soalnya saja ya. Contoh soal 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 4,7 dan bergradien 3. Nah, jadi di sini ada titik dan ada gradien. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Nah, caranya kita tentukan dulu X1, Y1-nya. Nah, ingat, di sini negatif 4 itu jadi X1 dan 7 itu jadi Y1 dan gradiennya yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya kita pakai rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M atau gradien dikali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, jadi di sini Y-nya itu tetap Y, yang diganti yaitu Y1 sama X1-nya karena Y1 X1 itu merupakan titik dan Y di sini dan X itu merupakan suatu rumus tetap. Jadi nggak bisa kita ubah-ubah, tetap seperti itu. Oke, lanjut. Kita masukkan yuk, Y1-nya kan 7. Jadi Y dikurangi 7 sama dengan gradiennya 3 dalam kurung X-nya tetap X dikurangi X1-nya yaitu negatif 4. Nah, jangan lupa negatif itu harus dikurung, jadinya ada 2 kali pengurungan. Langkah selanjutnya, nah ingat, negatif ketemu sama negatif itu jadinya positif. Harus hati-hati. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sudah, coba perhatikan. Di sini kan ada 3 di dalam kurung, dikali ya, dikali ada plusnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, harus kita kalikan satu-satu. Nah, yang Y min 7-nya kan tetap seperti ini, nggak apa-apa. Yang di ruas kanannya yuk. Jadi nanti 3 dikali X, terus ditambah karena ini kan plus, ditambah 3 dikalikan dengan 4. Nah, seperti ini. Y min 7 sama dengan 3 dikali X yaitu 3X, ditambah 3 dikali 4 yaitu 12. Nah, langkah selanjutnya, karena bentuk persamaan garis lurus itu Y sama dengan ya. Nah, sedangkan di ruas kiri ini masih ada negatif 7. Berarti yang negatif 7 itu harus kita pindah ruas agar yang di ruas kiri itu hanya Y saja. Di sini hanya Y saja. Ingat, kalau negatif dipindah ruas itu jadi positif. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi di sini jadi plus 7. Nah, yang bisa kita jumlahkan kan 12 ditambah 7 ya. 3X-nya kita nggak bisa jumlahkan dengan siapapun. Berarti akhirnya Y sama dengan 3X plus 9 sudah ketemu. Gimana, mudah bukan? Contoh soal 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P negatif 5,2 dan Q 3, negatif 4. Nah, di sini ada 2 titik ya, P dan Q. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Nah, rumusnya yang sudah Ibu kotaki warna merah ini ya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan dulu titik X1, Y1 dan X2, Y2, ya kan? Nah, kita lihat dari soalnya saja. Di sini kan ada titik P dan titik Q. Nah, titik P ini kan jadi yang pertama, makanya dia jadi X1, Y1. Kemudian titik Q itu kan jadi titik yang kedua ya. Berarti jadi X2, Y2 dan ingat, kalau titik itu kan selalu X, Y. Nah, sudah kita tahu nih titik X1, Y1 sama X2, Y2-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, Y-nya tetap Y dikurangi Y1, itu 2 di sini. Dikurangi 2, dibagi Y2, Y2-nya kan yang di belakang sendiri nih, yang Ibu buletin negatif 4,
negatif 4 dikurangi 2. Karena Y1-nya 2 ya. Sama dengan X tetap X, yang atas ini X dikurangi X1. Nah ingat, X1-nya di sini yang Ibu lingkari di atas kan negatif 5. Nah, jadi kalau ada negatif itu harus di dalam kurung. Jadi X min di dalam kurung negatif 5 dibagi X2. X2-nya 3 di sini. 3 dikurangi, nah sama. Di dalam kurung juga karena X1-nya negatif. Nah, jika sudah langkah selanjutnya, di sini kan sama nih kayak tadi. Negatif ketemu negatif, ini juga sama, maka jadi positif. Nah, kemudian kita hitung nih. Y dikurangi 2, yang di sebelah kiri dulu ya. Y dikurangi 2 kan nggak bisa diapa-apain, maka tetap ditulis seperti ini. Tetap ditulis seperti ini, dibagi negatif 4 dikurangi 2, punya utang 4, utang lagi 2, berarti jadi negatif 6. Sama dengan X plus 5-nya juga tetap sama, ditulis seperti itu. Dibagi 3 plus 5, yaitu 8. Nah, sudah seperti ini kan bentuknya? Nah, jika sudah seperti ini, caranya gimana sih Bu? Kok ada perperan gitu? Nah, tinggal kita kalikan silang. Maksudnya gimana ya kali silang? Nah, perhatikan ya. Yang kiri atas itu dikali dengan kanan bawah. Kemudian yang kanan atas dikali dengan kiri bawah. Makanya namanya kali silang. Yuk kita cari satu-satu dulu. Dari yang kiri atas dulu ya. Tadi kan kiri atas dikali kanan bawah. Jadinya 8 dikali, nah ingat harus di dalam kurung. Y-2 sama dengan negatif 6 dikali yang atas. Dalam kurung X plus 5. Nah, jika sudah seperti ini, maka kan kalinya harus di dalam kurung. Berarti harus kita kalikan satu-satu lagi. Jadi nanti 8 dikali Y, terus 8 dikali negatif 2. Sama dengan yang kanan juga sama. Negatif 6 dikali 5, terus dikalikan negatif 6 ditambah 5. Nah, yang 8 dikali Y jadi 8Y, dikurangi 8 dikali negatif 2 jadi negatif 6, sama dengan negatif 6 dikali X jadi negatif 6X, terus negatif 6 ditambah negatif 6 dikali plus 5. Nah, negatif dikali plus jadi negatif ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita harus jadikan dalam satu ruas. Nah, kalau mau dijadikan dalam satu ruas, berarti yang kanan di sini itu dipindah semuanya ke kiri. Jadi yang awalnya negatif 6-nya itu negatif, kemudian dipindah ke kiri jadi positif ya, plus 6X ditambah 8Y karena tetap, dikurangi 16 karena tetap, kemudian negatif 30-nya dipindah ruas jadi plus 30. Nah, jika sudah kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan yuk. Jadikan 6X plus 8Y-nya tetap karena nggak bisa dijumlahin. Nah, yang bisa dijumlahin yaitu negatif 16 ditambah 30 yaitu ketemu plus 14. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian, nah itu kan bisa dikecilkan ya. Bisa sama-sama dibagi dengan 2, yaitu jadi 3X plus 4Y plus 7 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis lurusnya. Oke? Contoh soal 3. Tentukan persamaan garis yang jika sudah diketahui gambar atau grafiknya. Nah, ini ada grafik atau gambarnya ya. Kita disuruh menentukan persamaan garisnya. Loh, kalau kayak gini gimana sih, Bu? Oke, langkah pertama kita harus cari dulu titiknya. Nah, titiknya itu kan ada di sini ya, Ibu lingkari dulu warna merah. Perhatikan grafik di sebelah kiri dan di sini. Nah, di sini yang di sebelah atas itu kan X-nya 0, Y-nya 4, makanya titiknya 0,4. Kemudian yang di kanan X-nya yaitu 6 dan Y-nya 0, makanya
titiknya 6,0. Nah, di sini kan ada 2 titik. Berarti kita pakai rumus yang kedua tadi. Nah, seperti ini. Kita tentukan dulu X1, Y1-nya. Sama seperti tadi. Yang paling awal jadi X1, Y1. Kemudian yang di akhir jadi X2, Y2. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan saja. Y-nya tetap Y dikurangi Y1-nya 4 dibagi Y2-nya 0 dikurangi Y1-nya 4. Sama dengan X dikurangi 0 dibagi 6 dikurangi 0. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri, Y negatif 4 atau Y dikurangi 4-nya tetap. Kemudian 0 dikurangi 4 jadinya negatif 4. Sama dengan X dikurangi 0 jadi X, 6 dikurangi 0 jadi 6. Nah, sama seperti tadi, kalau sudah seperti ini bentuknya, tinggal kita kalikan silang. Yang kiri atas dikali dengan kanan bawah, kanan atas dikali kiri bawah. Nah, jadinya 6 dikali dalam kurung Y-4 sama dengan negatif 4 dikali X. Nah, ingat yang di sebelah kiri harus kita kalikan satu-satu dulu karena bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi nanti 6 dikali Y, terus 6 dikali negatif 4. Nah, jadinya 6Y dikurangi 24 sama dengan negatif 4X. Nah, sama seperti tadi, kita jadikan satu ruas dulu. Berarti yang di sebelah kanan atau negatif 4X, kita pindah ke kiri jadi plus ya. Nah, jadi yang awalnya kan 4X plus 6Y sama dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita kecilkan dulu jadi 2X plus 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis lurusnya. Nah, untuk contoh soal 3 ini ada cara cepatnya yang tidak usah pakai rumus. Nah, caranya gimana sih, Bu? Oke, perhatikan ya. Ini Bu titikin dulu 4 sama 6-nya. Nah, yang di sebelah kanan itu kan jadi sumbu X, dan yang atas itu jadi sumbu Y. Nah, cara cepatnya itu tinggal kita kalikan silang. Nah, 4 itu kan miliknya sumbu Y. Tinggal kita kalikan 4 dengan sumbu X. Nah, ini dikali. Karena kan kalikan silang ya, kali. Nah, jadinya 4 dikalikan dengan sumbu X jadi 4X. Oke? Nah, jika sudah, 6 kan punyanya sumbu X awalnya. Sama seperti tadi, tinggal kita kalikan dengan sumbu Y. Dikalikan juga. Dikali. Nah, jadinya plus 6Y. Karena ini kan sama-sama positif ya, jadi plus-plus semua. Nah, kalau misalkan ada negatif nih, negatif 6 di sana nanti. Nah, di sini ya misalkan, berarti tinggal kalian menyesuaikan saja, tinggal negatif 6Y atau tergantung soalnya. Nah, balik lagi ke sini, 4X plus 6Y, sudah seperti ini kan? Nah, sama dengan tinggal 4-nya, 4 di sini dikalikan dengan 6. 4 dikali 6 yaitu 24. Oke, sudah ketemu. Nah, terus kita jadikan dalam satu ruas dulu nggak apa-apa. Jadi 4X ditambah 6Y dikurangi 24 sama dengan 0. Terus kita kecilkan lagi jadi 2X plus 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Gimana, sama kan seperti yang contoh 2 tadi, contoh 3 tadi yang cara 1. Nah, inilah cara cepatnya. Kalian bisa memilih mau yang pakai rumus atau yang seperti ini boleh. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.